Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dan teman-teman sepelayanan. Hari ini kita akan ibadah online sambil memuji dan menyembah Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Chandra. Silakan kita menikmati hadirat Tuhan dan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri. Selamat hari Minggu dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Saya mau mengajak kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur berterima kasih buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kami datang, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya, yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari puji Dia dengan sukacita. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
bangkitkan gerejanya, kita lebih dari Mari sekali lagi yang percaya sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kami percaya setiap kami lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat, memuji menyembah Engkau. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang membakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bersama-sama katakan pada Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat
kediaman-Mu. Dan kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, sumber penghiburanku. Dan Kau yang bahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutkan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutkan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutkan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami mengagungkan-Mu. Haleluya. Oh, oh, mulut kami memuji-Mu, jiwa kami bersorak meninggikan-Mu Tuhan. Oh, yang haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sidibila, oh, yandara, mulut kami memuji-Mu, mulut kami menyembah-Mu, sebab hanya Kau
sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi angkat tangan, katakan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami mendengarkan isi hati-Mu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku, apa kabar semua? Saya percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, kabarnya tetap adalah yang terbaik. Paling tidak, ini adalah keadaan yang terbaik untuk kita saat ini. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, atau apapun yang kita alami dalam hidup ini, percayalah, semua atas seizin daripada Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita untuk masuk dalam sebuah perenungan akan firman. Demikian juga saya mau ajak kita sama-sama untuk menyentuh hati Tuhan lewat ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Sebab setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan bukan sekedar hanya sebagai sebuah nyanyian, tapi itu adalah ungkapan atau dialog kita dengan Tuhan. Namun sebelum itu saya mau mengajak kita bersama-sama bersatu hati. Kita mau membuka ibadah kita dengan doa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini kami boleh dalam keadaan baik. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya ini adalah keadaan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Bantu setiap kami untuk kami boleh tetap bersyukur di dalam segala keadaan kami. Sekalipun kelihatannya sulit bagi kami untuk bisa bersyukur di dalam keadaan yang sedang kami jalani hari ini, namun kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu melebihi hidup kami ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau mengarahkan segenap hati dan pikiran kami untuk mengingat, memperkatakan, dan menyanyikan lagi tentang kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Sebab kalau kami boleh ada hari ini, semua hanya oleh karena kebaikan dan kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tuntun kami, biarlah dalam waktu yang singkat ini setiap orang boleh dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada baca sebuah kisah nyata. Dan ini betul-betul terjadi di Eropa setelah Perang Dunia yang pertama. Pada waktu itu masih terjadi serangan-serangan mendadak, bahkan terjadi juga di malam hari. Pada suatu ketika serangan mendadak itu datang pada malam yang gelap pekat, ada seorang bapak lari tergopoh-gopoh. Dia gendong anaknya yang masih kecil di pundaknya. Mereka mencari lubang perlindungan. Dan ketika mereka tiba di mulut lubang itu, bapak ini segera turunkan anaknya dari pundaknya. Lalu
Lalu dia loncat masuk ke dasar lubang. Ketika dia tiba di dasar lubang itu, kemudian dia tengadahkan wajahnya. Lalu dia mengulurkan kedua tangannya sambil berseru, "Nak, sekarang kamu loncat masuk ke dasar lubang ini." Bapak ibu saudaraku, itu malam yang gelap pekat, terlebih lagi di dasar lubang. Anak ini tidak bisa lihat ayahnya di situ. Dia semakin ketakutan, dia menangis sejadi-jadinya. Sekali-kali, akibat dari serangan mendadak itu menimbulkan kilatan-kilatan cahaya. Bapak ini masih lihat jelas anaknya masih ada di mulut lubang itu. Dan dia berteriak, "Nak, tapi ayah masih lihat jelas kamu di sana. Sekarang kamu loncat masuk ke dasar lubang ini." Mendengar perkataan ayahnya itu, anak ini langsung loncat masuk ke dasar lubang. Bapak ibu saudaraku, anak ini loncat masuk ke dasar lubang bukan karena dia bisa lihat ayahnya di situ, tapi karena dia begitu yakin bahwa ayahnya pasti akan menangkap dia. Itu adalah iman yang sesungguhnya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bantu setiap kami Tuhan, untuk saat ini kami bisa mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Bantu setiap kami untuk kami boleh tetap percaya, bahkan di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami dalam hidup kami hari ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu.
ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Ini doa kami ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Ada sebuah kem tahanan yang ada di bawah tanah. Ada tertulis sebuah puisi pada dinding kem tahanan itu. Puisi itu hanya terdiri dari 3 baris kata. Baris yang pertama kalimatnya berkata, "Aku percaya matahari itu ada, sekalipun tidak terlihat." Kem tahanan ini ada di bawah tanah. Tidak ada satu orang pun tahanan yang bisa melihat matahari. Namun sekalipun dia tidak bisa melihat matahari, penulis ini menulis, "Aku percaya matahari itu ada." Pada baris yang kedua tertera kalimat, "Aku percaya kasih itu ada, sekalipun tidak terwujud." Di dalam kem tahanan tidak ada kasih. Yang ada hanya siksaan, penderitaan, dan air mata. Namun sekalipun tahanan ini, penulis puisi ini, tidak pernah merasakan kasih selama berada di kem tahanan ini, dia tetap yakin bahwa kasih itu ada. Lalu puisi ini ditutup dengan satu kalimat, "Dan aku percaya bahwa Tuhan itu ada." Di tengah-tengah kegelapan yang begitu gelap dalam hidupnya, setiap hari dia cuma mendengar jeritan minta tolong. Setiap hari dia cuma mendengar teriakan orang-orang yang disiksa. Dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, satu demi satu tawanan digiring masuk kepada pembantaian. Namun di tengah keadaan yang begitu gelap dalam hidupnya, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku, di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman hidup ini, percayalah, Tuhan selalu hadir. Namun kehadiran Tuhan seringkali tidak bisa kita pahami
karena dia hadir dengan caranya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan itu hadir, bahkan seringkali Tuhan bekerja tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang kita harapkan. Buktinya, bukankah ketika kita memohon kekuatan kepada Tuhan, Tuhan malah memberikan kita kesulitan? Kenapa? Karena lewat kesulitan-kesulitan yang ada, itu akan membuat kita semakin kuat. Ketika kita memohon keberanian kepada Tuhan, malah Tuhan seringkali membawa kita dalam keadaan yang begitu bahaya untuk kita hadapi. Kita seringkali tidak menerima apa yang kita minta daripada Tuhan. Sebab Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita minta. Tapi Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahmu. Kenapa mau pikul sendiri susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolong.
Ada satu kejadian atau kisah yang pernah saya baca yang begitu luar biasa. Suatu ketika Charlie Chaplin, Bapak Ibu Saudaraku tentu pernah dengar nama ini. Seorang pelawak dunia, kelas dunia yang begitu legendaris. Suatu kali Charlie Chaplin melawak di hadapan banyak orang dengan sebuah lawakan yang begitu lucu sekali. Dan saat itu semua orang yang hadir tertawa luar biasa. Setelah itu Charlie Chaplin mengulang kembali lawakan yang sama untuk kedua kalinya. Dan saat itu hanya sebagian dari yang hadir yang tertawa. Lalu untuk ketiga kalinya, Charlie Chaplin mengulang kembali lawakan yang sama itu. You know what? Kali ini tidak ada satu orang pun yang tertawa. Lalu Charlie Chaplin berkata, kalau engkau bisa untuk tidak tertawa lagi atas sebuah lelucon yang sama, saya mau ajak kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Ayub 21 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kenapa saya katakan engkau tidak sendiri merasakan dan mengalami hal seperti ini? Sebab Ayub pun pernah merasakan hal yang seperti itu. Mari kita baca sama-sama Ayub 21 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Satu kali Ayub mengeluh dengan berkata demikian. Mengapa saya katakan kau tidak sendirian merasakan dan mengalami hal seperti ini? Saya mau ajak kita baca satu lagi bagian firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 73 ayat yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kenapa saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan bagian ini? Karena Bani Asaf pun pernah mengalami hal yang sama, dan dia juga mempertanyakan kepada Tuhan, apa bedanya antara hidup orang percaya dengan hidup orang yang tidak percaya? Kalau toh penderitaan dan masalah tetap saja ada. Kita baca sama-sama Mazmur 73 ayat 3, 13 dan 14. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Apa beda? Jelas ada beda. Jelas ada beda. Sebab orang fasik, orang yang tidak percaya, mereka harus menghadapi kenyataan
masalah dan penderitaan sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Namun bagi orang percaya, masalah boleh sama, bahkan penderitaan mungkin lebih, tetapi mereka tidak akan pernah dibiarkan menghadapinya sendirian. Sebab selalu ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan mereka menghadapi apapun sendirian. Saudaraku, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Dia tidak pernah menjanjikan matahari akan terus bersinar di sepanjang jalan hidup kita. Dia tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kita akan mulus dan rata. Bahkan Dia tidak pernah menutupi dan berkata, dalam dunia engkau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia ini. Kalau kita punya Tuhan yang sudah bisa mengalahkan dunia ini, kita pun bisa menaklukkannya, karena kuasa itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya jangan lagi tangisi hal-hal yang tidak berguna, yang dapat melemahkan iman kita dan membuat kita tenggelam dalam rasa mengasihani diri. Sebab untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tak berdaya. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Sekali lagi kita katakan dengan iman, jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hatimu ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Saat ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar dari apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf.
Kenapa saya mau ajak kita sama-sama belajar dari Yusuf? Karena bagi banyak orang, hidupnya Yusuf itu merupakan sebuah tragedi. Mengapa? Dari kecil dia sudah dibenci oleh saudara-saudaranya. Orang mungkin berkata, kok tega sekali ya saudara-saudaranya dengan Yusuf? Tapi saya mau katakan, Yusuf memang harus dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur. Orang-orang akan berkata, kejam sekali itu saudara-saudaranya Yusuf. Tapi saya mau katakan bahwa Yusuf harus dibuang ke dalam sumur. Lalu kemudian Yusuf dijual jadi budak. Orang mungkin berkata, betapa malangnya hidup Yusuf ini. Tapi saya mau katakan sekali lagi, Yusuf harus dijual jadi budak. Kemudian Yusuf difitnah istri Potifar, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Dan semua orang berkata, betapa hidup Yusuf itu sebuah tragedi. Betapa malangnya Yusuf. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf harus difitnah istri Potifar sehingga dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Mengapa saya katakan dia harus dan harus dan harus? Karena itu memang merupakan bagian dari apa yang Tuhan sudah rancangkan atas hidupnya. Dan itu harus terjadi untuk menggenapi semua rencana-rencana Tuhan atas hidup Yusuf. Hari ini mungkin kita sedang mengalami hal yang sama seperti apa yang sedang Yusuf alami. Jangan mengeluh, jangan protes, apalagi marah sama Tuhan. Jalani saja, sebab jangan-jangan ini memang harus terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Bagian kita hanya percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini? Ada di tangan siapa hidup kita ini? Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Seringkali ada banyak orang berpikir begini, apa bedanya hidup saya yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya?
Bahkan seakan tidak ada bedanya. Karena sekalipun saya sudah mengikut Tuhan, namun kenyataannya masalah dan penderitaan tidak pernah ada putusnya dalam hidup saya. Mungkin pertanyaan ini pernah timbul dalam hati Bapak Ibu Saudaraku kekasih. Saat ini saya mau katakan, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri merasakan hal yang seperti itu. Saya mau ajak kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Ayub 21. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kenapa saya katakan engkau tidak sendiri merasakan dan mengalami hal seperti ini? Sebab Ayub pun pernah merasakan hal yang seperti itu. Mari kita baca sama-sama Ayub 21 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Satu kali Ayub mengeluh dengan berkata demikian. Mengapa saya katakan kau tidak sendirian merasakan dan mengalami hal seperti ini? Saya mau ajak kita baca satu lagi bagian firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 73 ayat yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kenapa saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan bagian ini? Karena Bani Asaf pun pernah mengalami hal yang sama, dan dia juga mempertanyakan kepada Tuhan, apa bedanya antara hidup orang percaya dengan hidup orang yang tidak percaya? Kalau toh penderitaan dan masalah tetap saja ada. Kita baca sama-sama Mazmur 73 ayat 3, 13 dan 14. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Apa beda? Jelas ada beda. Jelas ada beda. Sebab orang fasik, orang yang tidak percaya, mereka harus menghadapi kenyataan, masalah dan penderitaan sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Namun bagi orang percaya, masalah boleh sama, bahkan penderitaan mungkin lebih, tetapi mereka tidak akan pernah dibiarkan menghadapinya sendirian. Sebab selalu ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan mereka menghadapi apapun sendirian. Saudaraku, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa
bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Dia tidak pernah menjanjikan matahari akan terus bersinar di sepanjang jalan hidup kita. Dia tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kita akan mulus dan rata. Bahkan Dia tidak pernah menutupi dan berkata, dalam dunia engkau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia ini. Kalau kita punya Tuhan yang sudah bisa mengalahkan dunia ini, kita pun bisa menaklukkannya. Karena kuasa itu diberikan kepada kita. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, amin. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi dengan iman, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Dengan iman katakan apapun dan bagaimanapun, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Selamanya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Sekali lagi imani, Tuhan baik, Tuhan baik,
bagiku selamanya. Tuhan baik, Dia baik bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti basah tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti basah tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, tak pernah berubah. Engkau sungguh baik. Sebab sesuatu yang baik pasti datang bagi orang yang mau bersabar. Dan sesuatu yang lebih baik pasti datang bagi orang yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sesuatu yang terbaik pasti datang bagi orang yang selalu mau mempercayai Tuhan. Apapun dan bagaimanapun, sekalipun tidak melihat, namun tetap percaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting.
Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman, kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman, kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman, kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat tangan untuk terima doa berkat. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shika labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia alam pelimpah, berkat, damai serta sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.